Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat pada siang hari ini, tema yang akan khatib sampaikan adalah tentang sebab-sebab yang dapat menaikkan derajat. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ingin sekali menjadi manusia-manusia yang naik derajatnya, manusia-manusia yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanakah kiat-kiat dalam Islam agar kita memiliki derajat yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dalam ajaran agama Islam itu, yang pertama kita harus mencari ilmu. Mencari ilmu. Bagaimana caranya kita mendapatkan suatu ilmu? Maka dalam Al-Quran caranya adalah dengan membaca. Makanya ayat yang pertama kali turun adalah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Apa yang kita baca? Yang kita baca adalah Al-Quran Al-Karim. Tidak hanya kita baca, kita hafal ayat-ayatnya, kita kaji tafsirnya, kemudian kita mendakwahkannya. Kemudian apalagi yang kita baca? Yang kita baca adalah buku-buku Islam yang bermanfaat. Kita baca. Kemudian yang kita baca apa lagi adalah ayat-ayat kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini ciptaannya Allah. Sedemikian rapinya, sedemikian indahnya seperti ini. Siapakah yang ciptakan? Yakni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah kalau kita ingin menjadi manusia-manusia yang mulia, tadi membaca. Caranya dengan membaca akan mendapatkan ilmu. Dalam Islam juga ada yang namanya adab saat kita dalam mencari ilmu. Yang pertama adalah kita harus membersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit hati. Di antaranya penyakit takabur, sombong dengan ilmu kita, sombong dengan harta kekayaan kita, harta benda kita, kedudukan kita. Ini enggak boleh. Segala karunia yang sudah Allah berikan harus kita syukuri, harus kita gunakan di jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang Allah ridhoi. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cara kita mendapatkan ilmu
tadi adalah membaca. Ya, kemudian kita membersihkan hati kita ya dari segala macam penyakit hati. Ya, kalau hati kita sudah bersih, maka kita akan mudah mendapatkan ilmu. Jadi penyakit hati takabur, kemudian riya, pamer. Apakah masalah duniawi atau masalah ibadah amal soleh? Ya, tidak boleh, nanti hilang pahalanya. Ya, ketika tahajud difoto, ya ketika haji difoto, ketika taklim difoto, ya nanti hilang pahalanya. Kalau tujuannya untuk tahadus bin nikmah, ya mensyukuri nikmah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau tujuan untuk pamer, maka tidak boleh. Kemudian adalah penyakit hati dengki. Dengki itu rumusnya adalah SMS. Ya, SMS, senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Kalau kita ya merasakan dalam diri kita S yang pertama, kita susah melihat orang, kita senang melihat orang susah. Kita lihat tetangga kita, saudara kita yang susah, kita senang. Nah, itu tandanya kita punya penyakit hati. Kemudian SMS yang kedua, ya kita susah melihat orang senang. Kita punya teman, sahabat, tetangga, ya dapat kenikmatan, ya kesenangan kita nggak suka, susah, berarti kita ada penyakit hati. Makanya harus kita hilangkan. Kemudian ya membersihkan hati. Selanjutnya kalau kita mau mendapatkan ilmu, kita harus ya belajar dengan bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh maka dapatlah ia. Sungguh-sungguh kita menghadiri majelis-majelis ilmu, ya majelis-majelis taklim kita hadiri. Pun kita suka baca buku, ya maka kita akan mendapatkan ilmu. Jangan kita malas. Ya, orang yang malas tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita bersihkan hati kita, ya. Kemudian selanjutnya kita meninggalkan segala perbuatan kemaksiatan. Kita tinggalkan segala perbuatan maksiat. Ya, karena sebagaimana ucapan Imam Syafi'i, al-ilmu nur wa nurullah la yu'ti li'asi. Kata Imam Syafi'i, ilmu itu adalah cahaya dan cahaya ilmu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka bermaksiat. Sulit, ya. Orang yang suka bermaksiat, suka judi, suka mabuk-mabukan, suka main perempuan, ya suka nggak pernah sholat, berani sama orang tuanya, sama anaknya kasar, sama istrinya kasar, ringan tangan, ya itu susah mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, kalau kita mau naik derajatnya, kita harus mencari ilmu. Yang kedua kita harus memakmurkan masjid. Bagaimana cara kita memakmurkan masjid? Dengan cara kita ya rajin ya dengan sholat berjamaah di masjid. Kemudian menghadiri acara-acara kegiatan-kegiatan di masjid. Kalau ada majlis-majlis ilmu, majlis taklim, kita hadir. Orang-orang yang suka memakmurkan masjid, maka dia akan mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama adalah akan diangkat derajatnya dan dihapuskan segala dosa-dosanya. Sebagaimana dalam hadis di Rasulullah SAW, bahwasanya langkahnya orang-orang yang berjalan ke masjid, satu langkahnya dia mengangkat derajatnya dia, dan satu langkahnya menghapuskan dosa-dosanya. Itu yang pertama, keutamaan memakmurkan masjid. Yang kedua adalah nanti di hari kiamat nanti akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudilluhumullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah pada hari di mana tiada naungannya kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah warajulu qalbu mu'allakun fil masajid,
yaitu seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan